Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas salah satu metode pemecahan masalah dalam masalah transportasi yang sederhana dan populer, yaitu metode Northwest Corner atau sudut barat laut. Yuk kita sama-sama saksikan. Jadi kalau teman-teman mengingat kembali eh, video part 1 yang sudah dibahas, yaitu tentang solusi dari masalah transportasi. Jadi pada dasarnya kita bisa menggunakan metode simplex untuk memecahkan persoalan ini. Namun karena struktur matriksnya yang khas, penyelesaian akan lebih efisien apabila dipakai metode khusus yang berbeda dengan simplex. Misalkan, untuk persoalan dengan M gudang dan N lokasi, pasar akan diperoleh M ditambah N. Kendala dengan M ditambah N variabel yang mempunyai nilai positif atau solusi basic layak jika M ditambah N itu dikurang 1. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama jumlah gudang tempat persediaan, kita misalkan dengan M buah, kemudian jumlah tempat tujuan kita misalkan dengan N buah, dan sel yang terisi dalam solusi awal yaitu M ditambah N dikurang 1. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa jumlah bahan yang tersedia di gudang harus sama dengan jumlah barang yang akan didistribusikan. Namun, dalam situasi tidak seimbang antara jumlah persediaan dengan jumlah kebutuhan, kita perlu memanipulasi dengan membuat tempat tujuan atau gudang yang fiktif, atau dengan kata lain bisa kita sebut dengan gudang semu. Nah, kita kembali lagi merefresh pembelajaran sebelumnya tentang metode transportasi. Jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan penyelesaian visible awal. Itu kalau misalkan kita sudah dapat menentukan daerah layaknya, maka kita akan lanjutkan ke proses menuju solusi optimal. Nah, penyelesaian visible awal ini terdiri dari 3 metode begitu yang biasa digunakan. Antara lain adalah metode sudut barat laut atau Northwest Corner, yang kedua adalah metode biaya terendah dan metode pendekatan Vogel. Nah, masing-masing metode ini memiliki keuntungan yang berbeda. Metode sudut barat laut merupakan metode yang paling mudah, akan tetapi biasanya dibutuhkan lebih banyak iterasi untuk mencapai penyelesaian optimal dibandingkan dengan metode biaya terendah atau metode pendekatan Vogel. Tidak ada teori yang akan menjamin bahwa penyelesaian awal merupakan penyelesaian optimal. Nah, jika tabel terdiri dari M baris dan N kolom, maka penyelesaian awal harus menghasilkan M ditambah N dikurang 1. Atau dengan kata lain, M ditambah N dikurang 1 buah variabel basis. Variabel basis yang dimaksud ini adalah sel yang terisi. Nah, jika penyelesaian awal berisi kurang dari M tambah N dikurang 1 buah variabel basis, maka harus ditambahkan variabel dummy agar proses pengecekan keoptimalan dan iterasi dapat dilakukan. Sesuai dengan namanya, metode barat laut mengisi tabel awal transportasi dari sisi barat, yaitu sisi barat laut atau sisi kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya, kemudian pengisian dilakukan terus-menerus hingga semua sumber dihabiskan. Nah, untuk memudahkan kita mengerti, sebelum kita masuk ke dalam studi case kasusnya, kita perlu tahu dulu langkah-langkah gitu. Langkah-langkah dari metode sudut barat laut ini. Jadi langkah yang pertama sudah dikatakan di awal bahwa sesuai dengan namanya adalah kita mulai dari sudut barat laut tabel, yaitu sel pertama di baris pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita mengisi sel tersebut dengan nilai minimum antara persediaan dan permintaan. Yang ketiga, jika persediaan habis,
kita pindah ke baris berikutnya. Jika permintaan habis, kita pindah ke kolom berikutnya. Kita lakukan ini terus-menerus hingga semua persediaan dan permintaan terpenuhi. Nah, kalau kita lihat bentuk umumnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah tabel dari metode sudut barat laut. Jadi kita mulai mengisi pada X11, X12, kemudian jika sudah selesai, kita pindah ke baris berikutnya atau kolom berikutnya, hingga semua permintaan itu terpenuhi. Nah, ini ada cara mengisi tabel. Jadi contoh tadi kita mengisi X11 sama dengan minimum A1 B1. Jadi ini adalah kapasitas gitu. Kapasitas dari permintaan pengiriman dan permintaan gitu. Nah, kalau misalkan kita isikan di X11, kita perlu melihat apakah minta maaf, kita perlu memilih minimum dari A1 dan B1. Jadi misalkan permintaan kita memasukkan permintaan di X11. A11-nya adalah minta maaf, A1-nya adalah 20, B1-nya adalah 30, maka kita melihat minimum dari A1 dan B1. Oh, ternyata minimum dari A1 dan B1 ini adalah 20, maka 20 inilah yang kita isi di X11. Begitu, untuk lebih memudahkan kita akan sama-sama menyelesaikan satu contoh soal. Nah, misalkan begini, kita punya 3 pabrik barang dengan kapasitas yang pertama 90 ton, 60 ton, 50 ton. Hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Jadi ini kalau kita kembalikan ke tabel, ini yang merupakan A1 dan AN dan BN gitu. Nah, ini pabriknya. Jadi pabrik itu ada 3. Pabrik 1, 2, 3. Kemudian kotanya juga ada 3, kota ABC. Jadi pabrik 1 ini akan mengantarkan, akan memenuhi permintaan atau mendistribusikan produk ke kota A, kota B, dan kota C. Begitu juga dengan pabrik 2 dan juga pabrik 3. Perintahnya adalah tentukan penyelesaian visible awal atau daerah layak awal dengan metode sudut barat laut. Nah, kita lihat dulu. Tadi teman-teman kita perhatikan di sini bahwa tadi di sini kita harus melihat gitu, kita harus melihat jumlah bahan yang tersedia di gudang itu harus sama dengan jumlah barang yang akan didistribusikan. Ya, kita lihat tadi kita punya ada 90, 60, 50, kemudian 50, 110, dan 40. Ketika kita akumulasikan, ternyata jumlah kapasitas yang dimiliki pabrik itu sama dengan 200 ton, dan jumlah permintaan itu sama dengan 200 ton. Karena keduanya sama, maka proses iterasi dapat kita mulai. Jadi teman-teman perhatikan, jadi kondisi transportasi tampak pada tabel di bawah. Biaya pengiriman per unit barang tampak pada ujung kanan atas tiap sel. Di sisi kanan tampak jumlah persediaan barang dari tiap pabrik, sedangkan sisi bawah tabel adalah jumlah permintaan tiap kota. Nah, ini tadi tabel awal gitu, saya kopikan ke sini untuk mempermudah kita mengerti. Ketika kita masukkan ke dalam tabel yang mau kita lakukan iterasi, kita bisa buat bentukannya seperti ini. Jadi teman-teman bebas mau buat seperti apa. Ini saya memberikan satu contoh supaya teman-teman lebih mudah mengerti. Jadi ada pabrik 1, 2, 3 dengan permintaannya itu, permintaan kota A untuk pabrik 1 adalah 20, kota B untuk pabrik 1 adalah 5, kemudian permintaan untuk pabrik 1 pada kota 3 itu adalah 8. Nah, ini merupakan persediaannya. Persediaan dari pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 itu pabrik 1 90, pabrik 2 60, dan pabrik 3 50. Kemudian permintaan dari kota A ke pabrik 1 itu 20, kemudian ke pabrik 2 15, ke pabrik 3 25, dan ini adalah kapasitas permintaan gitu, atau minta maaf jumlah permintaan gitu. Ya, teman-teman perhatikan tabel ini dengan baik karena ini merupakan tabel dasar yang akan kita selesaikan. Nah, tadi di awal kita bilang kita akan mengisi tabel itu dari sudut barat laut atau sudut atas dari permintaan.
gitu. Sudut atas dari permintaan berarti kita lihat di sini adalah permintaan pada A11 yaitu minta maaf X11 yaitu 20. Ya, ini saya buat dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi teman-teman sekali lagi tabel yang ini merupakan dasar untuk penyelesaian. Jadi teman-teman jangan bingung ketika melihat kenapa kok tabelnya banyak. Nah, ternyata ini merupakan dasar supaya memudahkan teman-teman untuk mengerti. Nah, tadi di awal kita kalau mau mengisi permintaan untuk kota A pada pabrik 1 kita lihat minimum antara persediaan dan permintaan. Jadi kita mau isi ke sini, ini saya ada berikan tanda, kita mau isi ke sini berarti kita perlu melihat minimum dari 90 dan 50 atau X11-nya berapa. Gitu. Ternyata X11 ini adalah 90 dan 50. Berarti minimumnya adalah 50. Nah, 50 ini yang teman-teman pasangkan gitu. 50 ini yang teman-teman pasangkan ke pabrik dari minta maaf permintaan atau kolom X11 gitu. X11 50. Nah, berarti permintaan untuk kota A itu sudah terisi. Gitu kan? Eh untuk sel ini sudah terisi, maka kita blok. Bisa teman-teman garis, bisa teman-teman menghilangkan atau dengan cara apapun gitu untuk mempermudah. Kalau di sini saya kasih contoh dengan mewarnai atau membuat warna. Artinya ini blok dengan makna bahwa tidak ada lagi permintaan gitu, tidak ada lagi permintaan untuk memenuhi kota A ini gitu. Karena permintaan 50 ini telah terisi di kota A dari pabrik 1. Jadi pabrik 2 tidak mengalokasikan lagi, pabrik 3 tidak mengalokasikan lagi. Nah, tadi kita punya kan ini baru terisi 50, sedangkan persediaan atau kapasitas dari pabrik A itu masih ada 40. 40 didapat dari mana? 40 itu diperoleh dari 90 yang ini dikurang dengan 50, maka hasilnya 40. Oke, berarti kita lihat ternyata masih ada 40 masih ada 40 persediaan yang bisa didistribusikan dari pabrik 1 ke kota B dan kota C. Nah, berarti tadi kita kembali melihat 40 berarti kita bisa distribusikan ke kota B dan kota C. Kota A sudah tidak bisa kita distribusikan karena sudah memenuhi permintaan gitu. Nah, berarti kita lihat di sini, oh ternyata yang bisa diisi adalah kota B. Kenapa kita memilih kota B? Kita kembali lagi pada definisi gitu. Kita kembali lagi pada definisi bahwa kita mengisi pada sudut paling atas gitu, sudut paling atas sel. Jadi yang kita pilih adalah X12. Nah, X12 ini juga cara mengisinya kita juga perlu melihat gitu. Kita juga perlu melihat minimum dari X12. Nah, minimum dari X12 ini kan ada 40 dan 110 gitu kan. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ada 40 dan 110. Maka dari itu yang kita pilih adalah 40. Teman-teman bisa perhatikan juga di sini. Maka dari itu 40 lah yang kita isi ke X12. Gitu, X12 berarti pabrik 1 ini sudah tidak bisa mengalokasikan ke kota lain gitu. Jadi permintaan untuk kapasitas untuk pabrik 1 sudah memenuhi permintaan untuk kota A1 dan permintaan untuk kota B2. Ya, untuk pabrik 1 sudah mengisi kota A dan juga sudah mengisi kota B. Itu berarti sudah tidak ada lagi permintaan atau sudah tidak ada lagi pengiriman dari pabrik 1 dan kota A gitu. Dan kita juga lihat lagi ternyata 110 ini 110 ini kan lebih banyak dari 40. 40 sudah habis. Berarti kita perlu mengurangi. Jadi 110 ini dikurang 40. Hasilnya adalah 70. Baik, berikutnya dengan cara yang sama karena ini sudah terisi maka kita perlu mencari yang di arah sini.
gitu kan. Berarti yang kita lihat adalah yang masih belum terisi adalah X22, X32, X23, dan X33. Berarti sudut barat laut dari ini semua adalah X22. Nah, X22 ini kita juga melihat kembali gitu. Kita melihat lagi minimum dari 60 dan 70. Oh, ternyata minimum dari 60 dan 70 itu adalah 60. 60 yang kita isi di sini sudah selesai. Maksudnya tanda silang ini sudah terisi gitu, sudah habis gitu. Berarti kalau sudah habis kita tinggal blok. Artinya tidak ada pengiriman dari pabrik 2 ke kota A, ke kota B, dan juga ke kota C. Nah, berikutnya kita lihat lagi gitu kan. Kita lihat lagi, oh ternyata sudah selesai gitu, tapi masih ada kapasitas gitu, kapasitas dari permintaan gitu, permintaan dari pabrik B gitu. Oh, masih ada kapasitas 10. 10 diperoleh dari mana? 70 dikurang 60 gitu. Berarti kita perlu mengisi sesama baris ini gitu kan. Kita tidak bisa mengisi ke kolom C gitu atau permintaan pada kota C. Kita harus mengisi pada permintaan pada kota B. Otomatis kita naikkan ke sini jadi seperti ini, tapi kita masih punya sisa. Kenapa? Karena 50 dikurang 10 adalah 40. Nah, dari sini kita teman-teman, dari sini karena masih tinggal satu saja yang kosong di sini, maka 40 otomatis dipindahkan ke sini. Maka dari itu bentuk dari eh, tabel setelah didistribusikan akan seperti ini. Gitu, akan seperti ini. Teman-teman perhatikan. Akan seperti ini. Jadi untuk pabrik 1 akan mengisi permintaan dari kota A dan kota B. Kemudian pabrik 2 akan mengisi permintaan pada kota B. Pabrik 3 akan mengisi permintaan pada kota C dan kota B dan kota C. Nah, teman-teman, sampai di sini belum selesai gitu. Kita perlu memastikan apakah yang ada di sini jumlah yang di eh, distribusikan atau yang sesuai dengan permintaan itu sudah tepat dengan tabel awal atau tidak. Gitu, dengan cara bagaimana kita melihat tadi kita punya persediaan untuk pabrik 1 itu adalah 90. Maka kita lihat, oh 50 ditambah 40, 90 berarti tepat. Kemudian untuk pabrik 2, 60 tepat. Kemudian pabrik 3, 10 tambah 40 tepat. Begitu juga dengan kota A, kota B, dan kota C gitu. Oh, kota A tadi 50, kota B tadi 110, kota C tadi 40. Nah, dari sini barulah kita mencari kira-kira memenuhi fungsi tujuan itu seperti apa. Cara menyelesaikannya adalah total pengiriman adalah sebesar tadi permintaan yang ini 50 dikali dengan 20 gitu. 20 tadi apa? Jumlah permintaan gitu kan. Jumlah permintaan minta maaf jumlah biaya gitu. Biaya ini jadi ini adalah tabel biaya gitu. Biaya dan ini tabel permintaan atau distribusi dan juga kapasitas gitu. Jadi ini 20 dikali 50 ditambah 5 dikali 40 terus 20 dikali 60 ditambah 10 dikali 10 dan 19 dikali 40. Jadi yang dikalikan adalah tabel yang berisi gitu, berisi jumlah permintaan atau jumlah kapasitas gitu. Jadi ini biasanya disebut dengan tabel basis. Nah, kalau kita selesaikan maka 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 sampai pada 40 kali 19 hasilnya adalah 3.260. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, gitu teman-teman. Yang perlu kita perhatikan adalah tadi di awal dia dikatakan layak, gitu kan? Dia dikatakan merupakan daerah layak ketika jumlah sel itu sama dengan jumlah kolom, gitu kan? Ditambah baris dikurang 1. Tadi kita punya kolom itu ada berapa? Kolom itu ada 3,
Gitu kan teman-teman? Kolom itu ada 3, baris itu ada 3. Maka 3 ditambah 3 sama dengan 5, dikurang 1 sama dengan, minta maaf, 3 ditambah 3 sama dengan 6, dikurang 1 sama dengan 5. Nah, 5 ini merupakan jumlah dari sel basis atau sel-sel yang terisi. Nah, kalau kita lihat, ini sudah memenuhi ya teman-teman. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah memenuhi, maka penyelesaian metode sudut barat laut itu sudah tepat sesuai dengan aturan yang diberikan. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Jadi cara menyelesaikan tidak begitu sulit, namun kita perlu teliti untuk menyelesaikan satu persatu, gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami bagaimana menyelesaikan masalah transportasi dengan metode Northwest Corner atau metode barat laut. Terima kasih dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.